Di penghujung tahun ataupun awal tahun itu biasanya curah hujan tinggi, memasuki musim hujan. Di gunung, curah hujan tinggi tentu akan memiliki risiko tersendiri, terutama badai. Cuaca seperti ini terkadang mengakibatkan tenda roboh, ambruk, ataupun sejenisnya. Nah, sebenarnya hal ini bisa diminimalisir jika kita bisa menghindari kesalahan saat pemasangan tenda. Nah, apa saja kesalahan dalam mendirikan tenda? Jadi, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Oke guys, ketemu lagi di IP Shelter. Kali ini kita akan bahas sedikit berbeda, lebih ke beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika mendirikan tenda. Di akhir tahun ini sudah umum di Indonesia itu cuaca sedang buruk-buruknya, terutama untuk kegiatan outdoor dan pendakian gunung. Dan beberapa hari atau minggu terakhir, saya tuh sering banget lihat di media sosial itu berita tentang pendakian gunung yang agaknya bagi saya sebenarnya resiko itu bisa diminimalisir begitu, terutama urusan pendirian tenda. Contohnya kemarin baru 1-2 hari lalu saya lihat di Rinjani itu ada anak-anak yang di Pelongan Sembalung kalau nggak salah. Mereka itu tidak tahu cara mendirikan tenda. Bang, berapa orang bang? Masih aman kah? Hah? Aman kan perlengkapan semua? Belum dipasang jadi ini tendanya. Itu salah satu contohnya. Jadi apa aja sih hal-hal yang jadi kesalahan itu? Karena efeknya apa? Itu efeknya akan banyak banget. Yang pertama, itu yang paling utama takutnya ke hipotermia. Karena kalau misalnya hujan itu bisa nembus ke dalam. Semua peralatan kita bisa jadi basah juga. Kemudian untuk kenyamanan beristirahat, itu larinya ke energi kita sendiri ketika pendakian begitu. Ya banyak hal lah, tapi sepertinya yang jadi sorotan utama itu 2 hal tadi. Karena yang kita tahu sendiri, pendakian gunung itu sepertinya musuh terbesar adalah hipotermia untuk sekarang begitu. Walaupun sering dianggap sepele, tapi beberapa hal ini menentukan apakah teman-teman akan nyaman beristirahat dan aman ketika melakukan pendakian gunung. Yang pertama, kesalahan di pemasangan pasak. Kenapa pasak itu penting? Jadi pasak itu salah satu komponen utama yang menunjang kekokohan dari tenda itu sendiri, terutama dari konstruksinya. Simpelnya begini, saya sering lihat pemasangan pasak yang asal-asalan, yang penting cuma ditancapkan saja dari sudut pemasangan, kemudian kedalaman menancapkannya juga banyak banget yang asal-asalan, terutama di 4 sudut penunjang tenda kalau kasusnya di tenda umum kayak dom begitu. Nah, yang bagus itu misalnya kayak pasak bentuk Y shape begini. Ini tuh posisi yang saya tahu ya, posisi Y-nya nih, yang ini kan 2 nih, Y-nya ininya itu tuh menghadap ke depan. Dan setiap pemasangan pasak diusahakan itu pemasangannya 45 derajat ke dalam, bukan keluar ya. Kalau misalnya 45 derajat keluar ke arah sini berarti itu kalau misalnya angin kencang itu kemungkinan ketariknya lebih besar lagi. Ya samalah kayak misalnya kita 90 derajat juga lurus begini, itu kemungkinan ketarik ketika terjadi angin besar, badai, itu potensinya sangat besar. Kalau misalnya pemasangannya kayak gini, ini bakal aman. Jadi jangan cuma misalnya kayak banyak nih yang kayak gini nih, misalnya kayak ditancapkan aja gini, udah nih. Nah kalau angin gede ini gampang banget ketarik kayak gini nih. Lebih baik ditancapkan lebih dalam. Itu dari sisi pasak. Nah karena pasak itu selain tadi menunjang kekokohan di bagian tenda keseluruhannya, di konstruksinya, ini juga biasanya di beberapa tenda yang sudah menggunakan footprint, ini juga menunjang kekokohan si footprint. Larinya kemana? Kalau misalnya footprint pemasangannya kurang kokoh, ini beberapa waktu terakhir saya sering lihat di medsos itu, karena sekarang di musim hujan, ada yang kena banjir sampai ke dalam. Nah yang saya alami, waktu itu saya di Gunung Salak kalau nggak salah, itu hujan full dari
siang sampai malam, kalau nggak salah sekitar 4-5 jam, itu air nggak masuk sampai ke dalam dari bawah, meskipun di bawah terjadi genangan. Karena apa? Jadi si airnya ketahan sama si footprint di dalam. Di dalam sini kan ada footprint nih, itu ketahan sama footprintnya. Jadi nggak sampai masuk ke dalamnya. Kalau misalnya footprintnya kokoh, itu juga kalau misalnya di bawah basah banget, ya jangankan genangan ke dalam, itu kayak apa, rembesan ke dalam dari bawah juga itu nggak terjadi. Jadi aman. Itu salah satu kegunaan pemasangan pasak yang tepat. Oke, kemudian yang kedua, pengencangan di bagian buckle strap ini. Ini biasanya juga di masing-masing sudut tenda, umumnya ada 4 juga. Ini juga sangat penting kekokohan pemasangan tenda juga. Nah ini nih, yang tepat itu si jahitan ini tepat di frame-nya nih. Jadi kalau misalnya tadi dari sisi pasak udah kokoh, kemudian dari bakal di setiap sudut ini udah dikencengin, di-adjust sesuai, itu pemasangan tenda harusnya kokoh. Di luar nanti yang saya jelaskan selanjutnya, ini kemungkinan tenda bakal kokoh kayak gini. Akhirnya ketika hujan, air bakal langsung turun, gak bakal menggenang di sini. Nah, kalau misalnya kurang kokoh, biasanya air menggenang di sini. Akhirnya potensinya ada 2. Yang pertama, tembias ke dalam, ada rembesan ke dalam. Yang kedua, itu tenda bisa roboh. Itu dari sisi pemasangan pengencangan bakal. Nah, yang ketiga, ini juga hal yang biasanya disepelekan, pemasangan guideline. Nih, ini sering banget sih setiap mendaki gunung, kayaknya bisa dibilang 50-50 atau 40-60 orang yang menggunakan guideline ini dan tidak. Sebenarnya kalau misalnya kondisinya anginnya tenang, tidak hujan, ini aman-aman aja sih, nggak pakai ginian juga, nggak pakai guideline. Tapi kalau misalnya kayak sekarang di penghujung tahun dan biasanya cuaca buruk, ini bakal penting banget ketika terutama hujan dan badai. Karena apa? Ini juga fungsinya untuk mengokohkan si tenda itu sendiri. Itu di sisi guideline. Ini juga kita contohnya pemasangannya di kiri kanan depan doang. Sebenarnya biasanya di bagian belakang juga ada. Jadi intinya biar semuanya kokoh begitu. Itu juga yang sering disepelekan, padahal itu penting. Nah, kemudian ini juga gak kalah penting, pemilihan lahan untuk pemasangan tenda. Ini saya pernah lihat langsung ketika waktu itu saya di Prau, videonya udah pernah diupload juga. Itu terjadi badai. Kalau misalnya pemasangan tenda itu pemilihan lahannya lebih baik di daerah yang memang kemungkinan kena terpaan anginnya kecil. Jangan sampai kita pasang di tempat yang memang daerahnya itu full terbuka begitu. Apakah itu mau di dataran yang agak turun sedikit, kemudian biasanya terhalang pohon-pohon, ataupun biasanya rumput-rumput, itu biasanya bisa nahan terpaan angin langsung ke tenda. Karena apa? Kalau misalnya kita 3 komponen yang tadi saya sebutin, dari mulai pasak, buckle strap, dan guideline ini terpasang, harusnya itu aman. Tapi lebih menunjang lagi kalau misalnya pemilihan lahan kita juga tepat. Ini yang pas di Prau itu, saya pernah lihat orang itu pasang di area yang agak tinggi di ujung banget, yang arah ke Gunung Sindoro, Sumbing tuh, kesananya. Itu mungkin tujuannya ingin dapat view yang bagus kali ya, ketika sunrise, sunset, dan lain-lain gitu. Itu mereka pakai tenda yang framenya fiber, dan yang saya tahu memang fiber itu kurang kuat terhadap badai begitu. Mungkin di luar karena fibernya juga pemasangannya mungkin salah ya. Nah itu pas pagi-pagi dicek ternyata mereka udah hilang. Pas dicek hilang ternyata pindah lahan, dan yang satunya tendanya roboh karena framenya patah. Itu potensi yang bisa terjadi kalau misalnya pemilihan lahan kita juga salah begitu. Lebih jauh lagi, pemilihan lahan itu berpengaruh ke kenyamanan kita juga. Misal, kalau misalnya kayak hujan nih, kondisinya hujan gede, kalau misalnya kita asal-asalan pilih lahan, kita juga harus mempertimbangkan dari mana kemungkinan air bakal datang. Itu kalau misalnya pemilihan tempatnya salah, ternyata kita mendirikan tenda itu di daerah yang jadi aliran air, atau kita agak lembahan, ini kemungkinan potensi air di sebelah sini turun, itu juga salah. Tapi kalau misalnya nggak ada lahan banget, antisipasinya kita bisa bikin buat saluran airnya, pembuangan airnya kita alirkan kemana, biasanya pakai skop gitu-gitulah. Itu salah satu tipsnya juga. Nah, itu 4 komponen utama yang menurut saya sering banget kejadian ketika orang mendirikan tenda. Jadi kita rewind lagi. Yang pertama dari pemasangan pasak yang biasanya asal-asalan, itu kesalahannya. Yang kedua, buckle strap yang nggak dikencengin.
di masing-masing sudut. Kemudian guideline yang jarang banget dipakai. Kemudian yang keempat, asal-asalan pemilihan lahan ketika mendirikan tenda. Oh iya, satu lagi. Kalau bisa diusahakan, saya juga sering lupa sih urusan ini. Kalau misalnya kita pasang tenda, usahakan posisikan sesuai dengan arah angin untuk bagian yang lebih rendah. Jadi nantinya terpaan anginnya langsung kebuang gitu. Nggak kencang langsung ke tenda kita. Dan biasanya yang saya tahu, angin lembahan itu biasanya di siang menuju sore kalau nggak salah, itu angin lembah. Kalau misalnya malam itu angin itu sebaliknya. Jadi kalau misalnya di kondisi siang atau sore angin dari sini, kalau malamnya dari arah sini. Nah itu dipertimbangkan sebagaimana bagusnya. Kalau biasanya saya ngecek arah angin itu sesimpel misalnya kita jilat atau airin dikit, pakai apa aja lah, yang penting airin dikit jari kita, terus cari begini nih, biasanya berasa yang dingin berarti itu arah angin dari sebelah situ. Itu simpelnya cara nyari arah angin. Terakhir, tapi menurut saya ini kayak gak mungkin, tapi beneran kejadian saya kelihatan waktu di Gunung Salak, orang tidak bisa membedakan mana inner dan mana outer. Nah, alhasil pemasangan dia untuk si tenda ini salah. Si frame yang harusnya dipasang di dalam, di innernya, dia pasang di outernya. Tahu apa yang terjadi kalau misalnya itu berlanjut dan gak ketahuan dan gak dikasih tahu? Ya pasti pemasangannya nggak kokoh, air pasti menggenang, dan kalau misalnya hujan badai, ya parah-parahnya sih roboh. Gitu. Mungkin cukup itu aja. Beberapa hal kesalahan yang sering terjadi ketika kita mendirikan tenda. Bagaimana menurut teman-teman? Ada tambahan atau ada koreksi? Silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.